Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deva ID. Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang berita terbaru, updatean terbaru tentang resesi global yang sedang terjadi di Amerika Serikat sana ya teman-teman. Jadi resesi global ini merupakan kabar baik bagi teman-teman yang sedang mengalami permasalahan di dunia pinjaman online, khususnya pinjaman online di Akulaku, Kreditvo dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sedang terjerat gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online itu ya, saya ingin memberitahu teman-teman, berita tersebut, berita tentang resesi global ini itu merupakan kabar baik ya bagi teman-teman ya, karena sebagaimana kita ketahui banyak sekali aplikasi pinjaman online yang akan bangkrut dengan sendirinya karena masalah resesi global teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih resesi global itu? Kenapa kok mereka bisa mempengaruhi aplikasi pinjaman online sehingga mereka akan bangkrut? Yuk kita akan bahas secara gampang dan cara mudah saja teman-teman ya. Resesi global itu dasarnya adalah pelusuhan atau kelemahan pertumbuhan ekonomi, dan ini biasanya ditandai dengan banyaknya pengangguran, kemudian turunnya pendapatan atau mungkin penjualan dari retail ya teman-teman. Tentunya income manufakturin yang dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan hal ini teman-teman. Jadi secara garis besar ini kelusuhan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi ini bisa diartikan secara garis besar adalah kelusuhan kegiatan ekonomi. Jadi ini bisa digambarkan dengan kelusuhan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia teman-teman. Jadi bisa dibilang produk yang dihasilkan itu merosot dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang melambat atau bahkan minus teman-teman. Nah, apa sih hubungannya dari resesi global dengan aplikasi pinjaman online? Kok kenapa ini bisa menyebabkan aplikasi pinjaman online akan bangkrut? Oke, kita akan membahas dulu masalah aplikasi pinjaman online. Perlu kalian ketahui, aplikasi pinjaman online yang beroperasi di Indonesia saat ini itu merupakan aplikasi pinjaman online yang didanai atau mungkin investornya banyak dari asing. Ya, makanya kemarin OJK pun memberikan aturan yang baru bahwa asing itu maksimal hanya boleh memiliki saham sebesar 85% dari aplikasi pinjaman online. Nah, bayangkan saja teman-teman ya, 85% itu sudah sangat banyak banget ya. Jika investornya dari asing dan kondisi resesi di global ini sangat buruk, ya sangat menurun ya pastinya. Nah, apa kabar dengan investasi mereka yang ada di Indonesia? Ini tentunya mereka akan mulai stop terlebih dahulu atau mengurangi terlebih dahulu masalah investasi yang ada di aplikasi pinjaman online teman-teman. Ini juga nggak jauh ya dari masalah kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Tentu saja mereka pendanaan itu juga bukan dari uang yang asal kita serahkan ke pinjaman online untuk investasi, nggak begitu ya. Tapi mereka juga biasanya membutuhkan pinjaman permodalan, di mana semakin tinggi suku bunga pinjamannya, otomatis ini akan menurunkan profit mereka dibarengin dengan kondisi di Indonesia yang banyak gagal bayar atau telat bayar, sehingga hal ini akan memicu banyak kasus-kasus pinjaman online yang akan tutup atau bangkrut teman-teman. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanda ya, banyak sekali kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang kayak semacam Akulaku, Kreditvo, kayak mereka itu limit ya, kayak tiba-tiba turun gitu. Kemudian kalian tidak bisa pinjaman lagi kepada Akulaku ataupun Kreditvo. Kemudian tiba-tiba akun kalian diblokir sementara dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian aneh ini yang tak terduga itu bisa menjadi kemungkinan bahwa ini adalah pertanda efek dari resesi itu yang bisa menyebabkan kebangkrutan pinjaman online atau pay later lainnya teman-teman. Nah, kita tahu ya, Akulaku dan Kreditvo memang backingannya kuat ya, sumber dananya yang sangat kuat, jadi mungkin mereka tidak akan tutup begitu saja teman-teman. Tapi bagaimana dengan pinjaman online kecil di luar sana? Apakah sanggup bertahan di masa resesi global ini? Ini akan membebani ke mereka, dan mungkin kalian juga tahu ya, beberapa aplikasi pinjaman online sementara kayak berhenti beroperasi, kita tidak tahu alasannya, dan mereka pun bilang mereka tidak bisa mencairkan pinjamannya untuk sementara waktu karena alasan pemeliharaan sistem lah, karena perbaikan sistem lah, dan lain sebagainya teman-teman. Ini banyak banget ya, nggak cuma 1, 2 ataupun 3 aplikasi saja. Ini bisa jadi pertanda bahwa mereka sedang kesulitan masalah cash flow keuangan mereka, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk menagih nasabah-nasabahnya sebelum mereka menyatakan
bangkrut teman-teman. Kalau mereka menyatakan bangkrut, ini kan otomatis yang gagal bayar atau telat bayar sebelum-sebelumnya akan dianggap lunas karena perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi, kecuali perusahaan tersebut diakuisisi oleh perusahaan lain teman-teman. Maka yang gagal bayar ini akan terus ditagih. Tapi kalau sudah dinyatakan valid dan bangkrut, maka dari itu semua kegiatan operasi akan ditutup teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi kabar baik buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar, atau mungkin buat kalian yang jengkel banget nih ya sama aplikasi pinjaman online. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan buat kalian, saya ingatkan lagi ya, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, kalian harus pikir 1000 kali ya teman-teman, karena resikonya sangat banyak sekali. Jika kalian mungkin butuh uang atau lain sebagainya, kalian sebenarnya bisa pinjam di kerabat, saudara kalian ataupun keluarga kalian. Kalian cari-carilah ya di situ, mentok-mentok kalian ke perbankan syariah yang memang bisa dibilang itu lebih aman ya dibandingkan pinjaman online seperti itu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe agar channel ini terus berkembang. See you next time and cheerio.